Setelah lama diperdebatkan, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemarin akhirnya disahkan jadi Undang-Undang KUHP. Ini artinya Indonesia kini memiliki KUHP sendiri, bukan lagi peninggalan kolonialisme. Namun sayangnya sahabat, terdapat sejumlah pasal kontroversial yang menuai pro dan juga kontra. Pasal apa sajakah itu? Langsung aja yuk kita bahas bersama sahabat RTV. Tentunya setidaknya ada 5 pasal yang menuai kontroversi, mulai dari pasal tentang hukuman koruptor hingga penyebaran paham lain non-Pancasila sahabat RTV. Kita akan lihat satu persatu bagian mana yang menjadi perdebatan di lingkup publik ini. Yang pertama adalah pasal 603 sahabat RTV tentang hukuman tindak pidana korupsi. Pasal ini menuai perdebatan karena dinilai lebih lemah dari UU Tipikor yang selama ini digunakan. Kini hukuman penjara minimal untuk para koruptor turun dari 4 tahun menjadi 2 tahun sahabat RTV. Sementara dana maksimal juga turun dari 200 juta rupiah menjadi hanya 10 juta rupiah saja. Pasal ini menjadi kontroversi karena seolah meringankan hukuman bagi koruptor dan berpotensi tidak memberikan efek jera. Kemudian kita lihat lagi pasal selanjutnya adalah pasal 256 tentang izin demonstrasi sahabat. Pasal 256 ini ada 2 frasa kontroversial dalam pasal ini. Yang pertama adalah pemberitahuan dan juga kepentingan umum. Kata pemberitahuan harus diperjelas, yakni hanya memberitahu bukan dimaknai sebagai harus diizinkan oleh aparat berwenang. Sehingga potensi mengekang kebebasan menyampaikan pendapat. Lalu yang kedua adalah frasa kepentingan umum. Seharusnya memuat definisi yang lebih ketat karena berpotensi menjadi pasal karet yang bisa memidana masyarakat yang berunjuk rasa menyuarakan pendapatnya. Kita beralih lagi ke pasal selanjutnya yaitu pasal 280 sahabat RTV. Ini tentang persidangan ya. Advokat dapat dikriminalisasi jika dinilai menyerang integritas hakim di dalam persidangan. Pasal ini juga dinilai mengekang kebebasan pers karena jurnalis dilarang mempublikasikan proses persidangan secara langsung. Selanjutnya kita lihat pasal 240 dan juga 241 sahabat tentang penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Pasal ini berpotensi menjadi pasal karet dan menjadi pasal anti demokrasi karena tidak ada penjelasan lanjutan terkait frasa penghinaan. Sehingga pasal ini berpotensi digunakan untuk membungkam kritik masyarakat terhadap pemerintah dan juga lembaga negara. Dan yang terakhir kita lihat adalah pasal 188 sahabat, ini tentang paham lain non-Pancasila. Kontroversi dititik beratkan pada frasa paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Di masyarakat juga muncul pertanyaan ini, siapa yang berwenang menentukan suatu paham bertentangan dengan Pancasila? Alhasil, pasal ini berpotensi mengkriminalisasi setiap orang atau pihak yang bertentangan dengan pemerintah yang tengah berkuasa.